sahabat terserah bonsai, sahabat hobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Iksa, tentunya di channel Terserah Bonsai, channel yang berisi dokumentasi proses belajar saya dalam seni bonsai, sahabat. Semoga semua sahabat dalam keadaan sehat ya pada hari Minggu ini ya. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat Hari Raya Waisak bagi saudaraku se-Nusantara yang beragama Buddha ya, atau Buddhis. Karena hari ini bertepatan dengan Hari Raya Waisak, saya membagikan sedikit dokumentasi ya mengenai bahan loa ini. Nah, bahan loa ini adalah sebuah akar ya yang menempel di dinding tebing sungai. Kemudian saya cabut karena memiliki gerak akar yang cukup unik ya, seperti ini ya. Kalau untuk konsep gaya bonsai mungkin ini kesannya apa ya namanya, surrealis ya, atau ekspresionis. Saya juga kurang paham pasti untuk penggayaan bonsai, sahabat ya. Yang jelas ini cukup unik dan menurut saya bisa menghasilkan sebuah bonsai yang cukup berkarakter ya, yang cukup memiliki nilai seni, sahabat ya. Jadi untuk hari ini saya akan mereview bahan ini, sahabat. Bahan ini sudah saya ambil sekitar hampir 1 bulan ya, dan saya tanam di botol air mineral bekas ini ya. Saya potong, kemudian juga sudah tumbuh sekarang. Untuk akar-akarnya sahabat bisa simak ya, sudah cukup banyak sepertinya ini akar serabutnya, tetapi ini belum saya pupuk ya, masih menggunakan pasir kali halus, jadi sudah ada pertumbuhan. Ini kemarin juga sempat saya sungkup, sahabat, tetapi sudah saya buka agar tidak membusuk ya, karena saya lihat sudah mulai membusuk ya untuk beberapa daunnya, tunas-tunas baru yang muncul di sini. Untuk batang utama ada dari pangkal akar di sini ya, yang ini akar ya, sahabat ya. Mungkin dari sini ya untuk batangnya. Kemudian ini juga ada akar, dan batang utamanya saya potong sekian ya. Ini sebenarnya kemarin lebih panjang lagi, hanya saja tadi saya sudah kurangi ya karena tidak ada pertumbuhan lagi, dan jaraknya juga cukup jauh ya. Nah, saya sisakan satu di bagian ini, sahabat. Nah, untuk kali ini saya akan mereview sambil melakukan seleksi ya terhadap pertunasan-pertunasan baru yang tumbuh pada batang loa ekspresionis ini mungkin ya, atau surrealis. Ini akan saya kurangi seperti sahabat simak di sini. Sini cukup banyak titik tumbuhnya ya, yang terdapat pada satu titik mungkin ini ya. Hanya saja masih terhalang daun-daunnya, jadi kurang jelas ini. Nah, ini akan saya kurangi, sahabat ya. Saya akan seleksi agar nanti untuk pertumbuhan pucuk-pucuk yang memang saya akan gunakan nanti bisa lebih maksimal, sahabat ya, sehingga nutrisinya tidak terbagi ke setiap pucuk-pucuk tunas yang banyak tumbuh di sini ya. Oke, saya akan mulai saja dengan mengurangi ya. Di sini ada satu titik tumbuh di bagian dalam sini ya. Ini posisinya saya rasa kurang pas. Ini akan saya buang ya, sahabat ya. Kita buang saja di bagian ini, karena ini letaknya di dalam ya, dan menurut saya tidak terlalu diperlukan ini. Nah, jadi demikian. Nah, kemudian sembari juga kita mengurangi akar-akar yang mengalami pertumbuhan yang tidak baik. Seperti di sini ada satu akar yang kering, sahabat ya. Ini juga akan saya buang bagian pangkalnya ya. Saya potong di sini. Kita buang saja akarnya. Saya lanjutkan lagi untuk menseleksi tunas-tunas yang tumbuh ya. Nah, di bagian sini juga seperti sahabat simak, cukup banyak tunas atau pucuk yang muncul ya. Ini dari satu titik yang dominan yang ini ya. Nah, yang ini akan saya gunakan, sahabat, karena pertumbuhannya paling bagus. Di bawah-bawah ini akan saya kurangi dulu ya.
seleksi ini sangat penting sekali ya, agar pertumbuhan dari setiap pucuk tunas baru lebih maksimal sahabat, sehingga cepat mengejar besar yang kita harapkan ya. Nah, di bagian ini ada satu juga di bagian dalam ya, di bagian tekukan ini kita buang juga. Di sini ada dua ya sahabat, ada dua, ini saya kurangi yang agak di tengah ini ya. Ini kemungkinan akan saya gunakan juga, kita tunggu saja untuk pertumbuhannya. Nah, rencana untuk bentuk dari tajuknya ini ya, untuk bonsainya nanti mungkin tampak depan ada di sini ya. Kemudian di sini akan saya gunakan untuk sebuah cabang slanting ya. Untuk mahkotanya nanti ada di seputaran ini ya, akar ini ya. Jadi mungkin agak menutupi juga, nanti agak tinggi ya untuk akar yang ada di belakang sini. Nah, saya juga masih kurang pasti ya, belum pasti, nanti menunggu pertumbuhannya. Kita bentuk sesuai dengan imajinasi yang mungkin lewat ya sahabat ya. Kita usahakan seindah mungkin saja agar mudah dibentuk, kemudian hasilnya bisa cukup bagus ya. Di bagian belakang sini ada juga beberapa ya, di sini ada 5 ya, 5 pucuk. Ini kurang bagus untuk pertumbuhan, saya ambil yang paling panjang, yang paling bagus pertumbuhannya. Yang lainnya ini akan saya kurangi saja, sehingga juga nanti terlihat untuk gambaran konsepnya ke depan sahabat ya. Nah, kemudian di bagian belakangnya sini ya, di bagian back sini ada satu batang ya, yang saya biarkan juga ini pada awal penanaman. Ternyata setelah tumbuh ini sepertinya saya kurang yakin ya untuk membiarkan batang ini tumbuh. Jadi ini akan saya buang sahabatnya, saya press saja. Nanti kita maksimalkan ke bagian depan ini ya. Saya akan press di bagian pangkalnya. Nanti akan saya sisakan satu ya di sini ya. Saya sisakan satu, kemungkinan nanti kita perlu objek ya di belakang sini untuk mengisi backnya agar lebih lengkap tentunya sahabatnya. Ini akan saya buang dari bagian setelah pucuk yang terbawah ya. Nah, jadi sudah seperti demikian ya sahabat ya. Sini ada satu pucuk tunas, ini biarkan dulu ya sahabat. Nah, di bagian bawah di sini juga ada, ini saya buang juga ya. Untuk yang lain di bagian ini sisanya ini kita buang juga, karena kita sudah memilih yang paling bagus ini ya untuk pertumbuhannya. Oke, jadi saya rasa cukup ya untuk seleksi tunas bahan loa ini ya. Jadi di sini saya sisakan satu untuk cabang semi slanting ya, atau slanting mungkin nanti tergantung pertumbuhan. Kemudian di sini juga untuk terusan ke mahkota mungkin ya, untuk tajuk utama. Nah, kemudian 3 di bagian belakang sini ya, mungkin kita pakai untuk di bagian belakang. Dan kita juga punya spare di sini yang saya sisakan satu di bagian belakang. Dan ini mungkin nanti untuk pelengkap juga ya. Nah, tapi kalau tidak bagus untuk posisinya nanti kita buang ya belakangannya. Nah, jadi sudah cukup terlihat ya
untuk gambaran konsep ke depan ketika sudah diseleksi seperti ini. Jadi nanti ketika tiba saatnya kita harus mengawati ya untuk membuat terusan gerakannya, batang-batang ini sudah siap ya secara posisinya ya, secara imajinasi konsep yang kita harapkan ya untuk kedepannya ya. Untuk bahan ini juga saya belum pasti akan saya konsepkan seperti apa untuk bagian keseluruhan ya. Mungkin kalau nanti inginnya kita membuat sebuah konsep on-drop, mungkin saya akan coba pasangkan dengan batu ya, kita cari batu yang sesuai. Nah, jadi saya kira cukup demikian ya sharing singkat yang saya bagikan kali ini kepada sahabat penghobi semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sambil mengisi waktu sore di hari Minggu yang cerah ini ya sahabat ya. Sambil ngopi, kita imajinasikan bahan-bahan yang ada, bahan-bahan lokal. Kalau untuk saya masih belajar ya, kita gunakan bahan-bahan sederhana saja sahabat ya. Jadi demikian saya akhiri untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak video-video dari Taksaka Bonsai, kemudian juga supportnya pada Taksaka Bonsai sehingga saya bisa tetap semangat membagikan dokumentasi proses belajar saya dalam seni bonsai. Semoga berkenan, mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya di Taksaka Bonsai. Dan jangan lupa buat sahabat yang baru menemukan video dari Taksaka Bonsai agar membantu support channel ini dengan ikhlas dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya di channel Taksaka Bonsai. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai. Saya Iksan mohon pamit undur diri.